Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kisantos. Tema kali ini adalah tentang kisah-kisah sejarah para pejuang Islam di berbagai daerah sampai ke negeri lain. Bertujuan supaya kita tidak melupakan para pejuang-pejuang Islam, berkat jasa-jasanya hingga saat ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like dan share di berbagai medsos para sobat semua, agar kami terus semangat menyampaikan tentang kisah pejuang-pejuang Islam yang ada di Indonesia hingga ke negeri lain. Ini dia kisahnya. Yang berhasil memadamkan pemberontakan Raden Gajah. Pada akhirnya, Raden Parameswara diangkat sebagai suami oleh Ratu Suhita. Dalam cerita rakyat, inilah kisah Damar Wulan. Ratu Suhita tak lain adalah Kencana Wungu. Kencana sama dengan mutiara, Wungu sama dengan pucat pasi, ketakutan. Dan Raden Parameswara adalah Damar Wulan. Damar sama dengan pelita, Wulan sama dengan sang rembulan. Kondisi Majapahit stabil lagi. Hingga pada tahun 1453 Masehi, tahta Majapahit dipegang oleh Raden Kertabumi yang lantas terkenal dengan gelar Prabu Brawijaya, Brawijaya. Pada zaman pemerintahan beliau inilah, Islamisasi mulai merambah wilayah kekuasaan Majapahit, dimulai dari Malaka. Dan kemudian, mulai masuk menuju ke pusat kerajaan, ke Pulau Jawa. Dan kisahnya adalah sebagai berikut. Di wilayah Kamboja Selatan, dulu terdapat kerajaan kecil yang masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Champa namanya, sekarang hanya menjadi perkampungan Champa. Kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam semenjak Raja Champa memeluk agama baru itu. Keputusan ini diambil setelah seorang ulama Islam datang dari Samarkand, Bukhara. Sekarang di daerah Rusia Selatan. Ulama ini bernama Syekh Ibrahim As-Samarkand. Selain berpindah agama, Raja Champa bahkan mengambil Syekh Ibrahim As-Samarkand sebagai menantu. Raja Champa memiliki dua orang putri. Yang sulung bernama Dewi Chandrawulan dan yang bungsu bernama Dewi Anarawati. Syekh Ibrahim As-Samarkand dinikahkan dengan Dewi Chandrawati. Dari hasil pernikahan ini, lahirlah dua orang putra, yang sulung bernama Said Ali Murtado, dan yang bungsu bernama Said Ali Rahmat. Karena berkebangsaan Champa Indochina, Said Ali Rahmat juga dikenal dengan nama Bong Sui Ho. Nama Champa dari Said Ali Murtado. Raja Champa, Dewi Chandrawulan dan Dewi Anarawati, saya belum mengetahuinya, Damar Sasangka. Kerajaan Champa di bawah kekuasaan Kerajaan Besar Majapahit yang berpusat di Jawa. Pada waktu itu Majapahit diperintah oleh Raden Kertabumi atau Prabu Brawijaya semenjak tahun 1453 Masehi. Beliau didampingi oleh adiknya Raden Purwawisesa sebagai Mahapati. Pada tahun 1466, Raden Purwawisesa mengundurkan diri dari jabatannya, dan sebagai penggantinya diangkatlah Bre Pandansalas. Namun 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1468 Masehi, Bre Pandansalas juga mengundurkan diri. Praktis semenjak tahun 1468 Masehi, Prabu Brawijaya memerintah Majapahit tanpa didampingi oleh seorang Mahapati. Apakah gerangan dalam masa pemerintahan Prabu Brawijaya terjadi 2 kali pengunduran diri dari seorang Mahapati? Sebabnya tak lain dan tak bukan karena Prabu Brawijaya terlalu lunak dengan etnis China dan orang-orang Muslim. Diceritakan, begitu Prabu Brawijaya naik tahta, Kekaisaran Tiongkok mengirimkan seorang putri China yang sangat cantik sebagai persembahan kepada Prabu Brawijaya untuk dinikahi. Ini dimaksudkan sebagai tali penyambung kekerabatan dengan Kekaisaran Tiongkok. Putri ini bernama Tan Eng Kian. Sangat cantik, tiada bercacat, karena kecantikannya. Setelah Prabu Brawijaya menikahi putri ini, praktis beliau hampir-hampir melupakan istri-istrinya yang lain. Prabu Brawijaya banyak memiliki istri, dari berbagai istri beliau, lahirlah tokoh-tokoh besar.
Pada kesempatan lain, saya akan menceritakannya, damar Sasangka. Ketika Putri Tan Engkian tengah hamil tua, rombongan dari kerajaan Champa datang menghadap. Raja Champa sendiri yang datang, diiringi oleh para pembesar kerajaan dan ikut juga dalam rombongan, Dewi Anarawati. Raja Champa banyak membawa upeti sebagai tanda takluk. Dan salah satu upeti yang sangat berharga adalah Dewi Anarawati sendiri. Melihat kecantikan putri berdarah Indochina ini, Prabu Brawijaya terpikat. Dan begitu Dewi Anarawati telah beliau peristri, Tan Engkian, putri China yang tengah hamil tua itu, seakan-akan sudah tidak ada lagi di istana. Perhatian Prabu Brawijaya kini beralih kepada Dewi Anarawati. Saking tergila-gilanya, manakala Dewi Anarawati meminta agar Tan Engkian disingkirkan dari istana, Prabu Brawijaya menurutinya. Tan Engkian diceraikan. Lantas putri China yang malang ini diserahkan kepada Adipati Palembang Arya Damar untuk diperistri. Adipati Arya Damar sesungguhnya juga peranakan China. Dia adalah putra selir Prabu Wikramawardhana, Raja Majapahit yang sudah wafat yang memerintah pada tahun-tahun 1389 sampai tahun 1429 Masehi, dengan seorang putri China pula. Nama China Adipati Arya Damar adalah Xuan Liong. Menerima pemberian seorang janda dari raja adalah suatu kehormatan besar. Perlu dicatat, Xuan Liong adalah China Muslim. Dia masuk Islam setelah berinteraksi dengan etnis China di Palembang, keturunan pengikut Laksamana Cheng Ho yang sudah tinggal lebih dahulu di Palembang. Oleh karena itulah, Palembang waktu itu adalah sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit yang bercorak Islam. Arya Damar menunggu kelahiran putra yang dikandung Tan Engkian sebelum ia menikahinya. Begitu putri China ini selesai melahirkan, dinikahilah dia oleh Arya Damar. Anak yang lahir dari rahim Tan Engkian, hasil dari pernikahannya dengan Prabu Brawijaya, adalah seorang anak lelaki. Diberi nama Tan Eng Huat. Karena ayah tirinya Muslim, dia juga diberi nama Hasan. Kelak di Jawa, dia terkenal dengan nama Raden Patah. Dari hasil perkawinan Arya Damar dengan Tan Engkian, lahirlah juga seorang putra. Diberi nama Kinsan. Nama muslimnya adalah Husen. Kelak di Jawa, dia terkenal dengan nama Adipati Pecatanda, atau Adipati Terung yang terkenal itu. Kembali ke Jawa, Dewi Anarawati yang muslim itu telah berhasil merebut hati Prabu Brawijaya. Dia lantas menggulirkan rencana selanjutnya setelah berhasil menyingkirkan pesaingnya, Tan Engkian. Dewi Anarawati meminta kepada Prabu Brawijaya agar saudara-saudaranya yang muslim, yang banyak tinggal di pesisir utara Jawa, dibangunkan sebuah asrama, sebuah pesantian, sebuah padepokan, seperti halnya padepokan para pandita Siva dan para Wiku Buddha. Mendengar permintaan istri tercintanya ini, Prabu Brawijaya tak bisa menolak. Namun yang menjadi masalah, siapakah yang akan mengisi jabatan sebagai seorang guru layaknya padepokan Siva atau Mahawiku layaknya padepokan Buddha? Ucuk dicinta ulam tiba, Dewi Anarawati segera mengusulkan, agar diperkenankan memanggil kakak iparnya. Syekh Ibrahim As-Samarkan yang kini ada di Champa untuk tinggal sebagai guru di asrama Islam yang hendak dibangun. Dan lagi-lagi, Prabu Brawijaya menyetujuinya. Para pembesar Majapahit, para pandita Siva dan para Wiku Buddha, sudah melihat gelagat yang tidak baik. Mereka dengan halus memperingatkan Prabu Brawijaya, agar selalu berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan penting. Tak kurang-kurang, Sabdo Palon dan Naya Genggong, punakawan terdekat Prabu Brawijaya juga sudah memperingatkan agar momongan mereka ini berhati-hati, tidak gegabah. Namun, Prabu Brawijaya, bagaikan orang mabuk. Perekonomian Majapahit sudah hampir didominasi oleh etnis China semenjak putri Tan Engkian diperistri oleh Prabu Brawijaya, dan memang itulah misi dari Kekaisaran Tiongkok. Kini, dengan masuknya Dewi Anarawati, orang-orang Muslim pun mendapat kesempatan besar. Apalagi, pada waktu itu, banyak juga orang China yang Muslim. Semua masukan bagi Prabu Brawijaya tersebut, tidak satupun yang diperhatikan secara sungguh-sungguh. Para pejabat daerah mengirimkan surat khusus kepada Sang Prabu yang isinya mengeluhkan tingkah laku para pendatang baru ini. Namun, tetap saja, ditanggapi acuh tak acuh.